Hai, Shalom, saudara, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat bertemu di dalam acara renungan firman Tuhan malam Kamis. Firman Tuhan, sumber kesegaran rohani kita sekalian. Nah, apa kabar saudara? Di dalam beberapa hari yang kita lalui ini, hari ini sudah hari Kamis, ya, dan kita bersyukur hari-hari yang kita lalui. Saya percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai dan memberkati kita. Dan apapun situasi kita, ya mungkin keadaan tidak selalu baik, ya, tetapi kita terus berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan sentiasa memberi kita perlindungan, walaupun kadang-kadang cuaca tidak kurang baik, tapi di dalam apapun keadaan, biar Tuhan yang memimpin dan memberkati kita. Nah, saudara, kita juga bersyukur untuk minggu yang kedua kita di dalam beribadah bersama di gereja. Jadi, saudara, saya percaya bahwa kita ada kerinduan yang besar, dan namun kita juga berdoa bagi teman-teman yang lain supaya mereka ada kerinduan untuk turut bersama-sama berkumpul di gereja. Dan biar nama istilah di sini bahwa bukan mereka kembali kepada gereja, tapi mereka kembali kepada Tuhan. Di mana kita akan sama-sama menyembah Tuhan dan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita juga bersyukur untuk keadaan kita, situasi semasa pada saat ini. Biar apapun keadaan, kita tetap berdoa untuk pemulihan terjadi atas kepada COVID-19 ini. Jadi marilah saudara, kita menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami berkesempatan lagi untuk hamba-Mu menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Bimbing kami Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menggalakkan dan mendengar daripada firman-Mu Tuhan. Itu merupakan isi hati-Mu untuk kami terus bertahan dan untuk kami tetap tinggal dalam Yesus Kristus sebagai bahtera keselamatan kami pada zaman ini ya Tuhan. Pimpin kami semua, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami, mengurapi hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang mendengar pada malam ini. Terima kasih, dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, jadi saudara, pada malam ini kalau kita ingat bahwa biasanya di gereja ibu bapak ya selalu mengadakan kebaktian. Namun saudara, kita tetap rindu ya, kalau dahulu kita selalu ada perkumpulan pada Kamis khususnya ibu bapak ya. Tapi biarlah waktu-waktu ini biar saudara tidak dapat berkumpul, dan juga Tuhan memberikan kemampuan kepada saya sendiri untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan buat kita semua. Nah saudara, sesuatu yang saya renungkan melihat tentang keadaan pada masa ini, apabila saya mengingat tentang cerita Nabi Nuh, dan di mana saya hubung kait dengan bagaimana kisah itu terjadi, bagaimana cerita itu yaitu pada zaman Nuh, dan saya dapat hubung kait dengan keadaan pada masa sekarang, yaitu Yesuslah bahtera keselamatan itu. Jadi mari kita lihat firman Tuhan malam ini yang terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 ya. Nah, saudara, dikatakan di sini ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara,
cerita ini yaitu bagaimana kalau tadi saya katakan bahwa pentingnya bila kita melihat cerita Nabi Nuh ini, yaitu mereka diselamatkan daripada air bah oleh karena bahtera itu. Jadi saudara, saya bandingkan kenapa saya memilih ini untuk menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu kalau saya hubung kait dengan keadaan kita pada masa sekarang, saudara, kita harus berada dalam bahtera Nuh itu, ya, atau kita harus berada dalam Yesus supaya kita diselamatkan. Nah, saudara, siapakah Nuh? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara, kita melihat zaman Nuh, ya, pada zaman Nuh kita mengatakan bahwa manusia ini sudah begitu jahat sekali, ya. Kehidupan manusia sudah begitu teruk sekali, sehingga Tuhan berencana untuk mengakhiri segala yang hidup di muka bumi ini, ya. Nah, jadi saudara, bila kita lihat cerita Nuh ini, di mana tadi saya katakan siapakah Nuh? Dia adalah orang yang benar, orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat Nuh juga, dia seorang yang mentaati perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan dia, ya, untuk membuat bahtera. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan pada malam ini, yaitu bagaimana Nuh ini seorang yang benar pada zamannya, ya. Zamannya begitu rusak sekali, sehingga Tuhan merancang untuk mengakhiri semua manusia, ya, di dunia ini. Tetapi Nuh seorang yang benar, dan dia mendapat perkenanan Allah karena dia itu hidup bergaul dengan Allah, dan dia mendengar dengan jelas apa perintah-perintah Tuhan yang disampaikan. Nah, sehingga kita mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, jadi saudara, kalau kita perhatikan Nuh ini, saya juga dapat merenungkan bagaimana sukarnya, bagaimana payahnya Nuh menyiapkan sebuah bahtera yang tentunya berukuran yang besar, karena bukan hanya memuatkan Nuh beserta keluarganya, tetapi juga harus memuatkan binatang-binatang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Nah, jadi saudara, di mana ayat 16 mengatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, ya. Nah, jadi saudara, Tuhan melihat di sini kebenaran yang kita boleh belajar, yaitu bagaimana Tuhan mengatakan bahwa engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Ya, Tuhan sendiri yang mengatakan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Nah, saudara, secara rohani yang kita boleh belajar, yaitu bagaimana Tuhan sendiri mengatakan engkau beserta anak-anakmu, menantumu akan masuk ke dalam bahtera itu. Nah, saudara, kenapa tiada orang-orang lain yang dinyatakan yang akan masuk di dalam bahtera itu, ya?
bukan karena tiada orang lain yang mau masuk ke dalam bahtera itu, saudara, tetapi kita lihat berapa lamakah Nuh menyerukan pertobatan kepada manusia pada zamannya. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang berikut, ayat yang awal, yaitu di dalam pasal 5 ayat ke-32 mengatakan, setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, pada masa umurnya 500 tahun, di mana masa-masa itu adalah dia dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan, menyiapkan sebuah bahtera. Ya, nah, saudara, kita lihat bahtera ini adalah suatu kapal yang besar, ya, di mana sebenarnya saya pikir bukan karena tiada manusia yang tidak mau masuk ke dalam bahtera itu, tapi oleh karena kekerasan hati manusia, sehingga tiada seorang pun yang dinyatakan orang-orang lain yang ikut dengan Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Ya, karena kita mengatakan bahwa kejahatan yang begitu begitu hebat sekali di muka bumi pada masa itu. Nah, umur Nuh adalah sekitar 500 tahun, ya, seperti yang saya sudah bacakan kita tadi, yaitu dalam 500 tahun. Nah, saudara, dan lalu kita lihat lagi di dalam pasal 7, ya, Kejadian pasal 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Nah, saudara, sekitar 500 tahun Nuh menyiapkan bahtera itu, membina bahtera. Dan kita mengatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang. Jadi berapa lama Nuh menyiapkan bahtera itu? Saudara, saya percaya bahwa sementara Nuh menyiapkan bahtera itu, banyak orang yang bertanyakan kepada dia tentang apa yang dia buat, ya. Dan ketika itu juga saya percaya bahwa Nuh memberitahu tentang rencana Tuhan. Karena kita mengatakan ayat 13, ya, pasal 6, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, saudara, berapa tahun Nuh menyiapkan bahtera itu? Kurang lebih mungkin 100 tahun. Ya, jadi saudara, saya percaya tidak mungkin Nuh pada masa-masa itu dia tidak berbicara tentang apa yang Tuhan akan rancangkan kepada dunia ini. Tapi saudara, karena kekerasan hati manusia, tidak seorang pun yang masuk ke dalam bahtera itu. Maksudnya tidak selain daripada Nuh, ya, Nuh serta istri, anak-anak dan menantunya, ya. Jadi orang-orang lain itu menolak. Ya, mungkin mereka tidak percaya apa yang akan terjadi, ya. Sudah demikian juga sekarang apabila saya renungkan tentang situasi ini, yaitu kita melihat bagaimana bahtera itu memberi keselamatan. Ya, bahtera Nuh itu meluputkan mereka daripada badai ataupun daripada air bah. Nah, ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya kena air bah itu. Ya. Dan ayat 17, pasal 7 ayat 17, 40 hari namanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu semakin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya ke atas bumi,
terapung-apunglah bahtera itu di bumi. Ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Nah, saudara, inilah cerita, ya, cerita yang kita lihat daripada kisah Nuh ini, ya. Jadi saudara, saya renungkan pada masa ini saudara, yaitu siapakah bahtera keselamatan kita? Kalau dulu keselamatan itu adalah pada zaman Nuh, mereka selamat kalau mereka masuk dalam bahtera itu, mendengar tentang amarah Tuhan melalui Nabi Nuh kepada manusia. Nah, saudara, kalau kita lihat di secara perjanjian baru, ya, di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, kisah rasul pasal 4 ayat 12, dan manusia dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi dari siapakah bahtera keselamatan kita pada masa ini? Ya, saudara, itu Yesus Kristus. Dialah bahtera keselamatan kita. Nah, dan dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa itu? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, nama yang memberi kita keselamatan. Ya, kalau kita berseru kepada nama Yesus itu, maka kita akan diselamatkan. Siapakah Yesus? Dialah yang mati, disalib, dikuburkan, tetapi per hari ketiga Dia bangkit semula. Ya, jadi kita mengatakan kalau kita percaya Yesus itu sudah bangkit dari kematian dan mengaku Dia adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Nah, saudara, mari pada hari ini, ya, sudahkah kita sungguh-sungguh berada dalam Yesus? Ya. Sudahkah kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita? Dialah yang sudah mati di salib untuk dosa-dosa kita. Ya. Dan bukan hanya itu saudara, tapi kita juga perlu hidup setiap hari sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mari saudara, selama kita menghargai Yesus Kristus, menghargai darah Yesus, ya, kita pun juga sering-sering mengikuti kehendak kita, lalai kita mengikuti keinginan kita. Tetapi saudara, marilah kita tetap datang kepada Tuhan dan terima kasih karena Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi mari saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada nama diberikan selain nama Dia atau nama Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari saudara, kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada malam Kamis ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu ini. Berkatilah Tuhan firman Tuhan ini supaya menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan Tuhan, Engkaulah bahtera keselamatan kami di akhir zaman ini Tuhan. Di mana pada akhir zaman ini bukan lagi air bah yang akan datang, tetapi dunia ini, kata di dalam Petrus, dunia ini akan hangus oleh nyala api. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan, biarlah kami terus di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, berada dalam bahtera keselamatan kami yang teguh, yang kokoh, yaitu Yesus Kristus ya Tuhan. Kami mau berada di dalam Engkau Tuhan, dan kami dalam Engkau, dan kami dalam firman dan firman di dalam kami.
Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua dan berkatilah Tuhan saudara, anak-anak-Mu, para pendengar pada malam ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.